Pemirsa, Hari Raya Nyepi di Bali dikenal luas sebagai momen hening serentak di seluruh pulau dalam menyambut pergantian tahun Saka. Namun di balik perayaan yang bersifat kolektif tersebut, terdapat kekayaan tradisi yang diwarisi oleh desa-desa tua Bali, khususnya desa tua atau Bali kuno yang melaksanakan Nyepi lebih dari satu kali dalam setahun. Beberapa desa bahkan merayakan 2 hingga 3 kali nyepi dalam satu tahun dengan prosesi, durasi, dan jenis nyepi yang berbeda-beda. Ada nyepi yang bersifat khusus bagi perempuan atau nyepi luh, nyepi khusus bagi laki-laki atau nyepi muani, serta nyepi berdasarkan wilayah spiritual seperti nyepi ume atau ladang, nyepi danu atau danau, nyepi segara atau laut, hingga nyepi danu dan segara yang menandakan harmonisasi antara sumber air, darat, dan lautan. Selain nyepi pergantian tahun Saka, dikenal pula nyepi adat atau desa yang berlaku sesuai kesepakatan adat setempat, seperti nyepi ume, nyepi danu, nyepi segara, dan nyepi segara di desa-desa tertentu. Tradisi ini diyakini telah ada sejak desa-desa tersebut berdiri, sehingga tetap lestari hingga kini. Saat ini para ahli agama, ahli lontar, dan ahli warige tengah berdiskusi mengenai tegak Hari Raya Nyepi. Merujuk pada berbagai lontar maupun babat yang menjadi dasar keyakinan masing-masing. Perbedaan interpretasi tersebut dinilai sebagai dinamika wajar dalam kajian sejarah dan spiritual. Meski dalam seratusan prasasti Bali kuno yang ditemukan dari tahun Saka 804 hingga Saka 1264 belum memuat istilah nyepi, penelusuran sejarah menunjukkan adanya catatan ritual besar pada bulan Kesange. Salah satunya tertuang dalam prasasti Tamblingan, Puro Endak I Lempeng Besar, I Baris 13, berangka tahun Saka 844 atau 1222 Masehi saat pemerintahan Sang Ratu Sri Ugrasena, yang diterjemahkan sebagai milik raja, pajaknya berupa emas 12 masaka, ayam 3 serat C, bulang, benang pengikat taji, saat perayaan Kesange 1 ekor. Meski tidak dijelaskan apakah keesokan harinya dilanjutkan dengan nyepi, istilah perayaan Kesange menjadi penunjuk bahwa tradisi hening atau penyepian kemungkinan telah berkembang pada era tersebut, meski belum tercatat eksplisit sebagai nyepi. Penelusuran berikutnya mengarah pada praktik adat yang diwariskan desa-desa pewaris tradisi kuno, di antaranya desa Buahan, Kintamani. Nyepi dilakukan setelah ngusabut tegan pada penanggal 3 Sasih Karo, dengan durasi tergantung jenis upakara. Desa Ababi melaksanakan 3 kali nyepi, nyepi bersama Bali, nyepi luh pada tilem Sase Kepitu, dan nyepi muani tilem Sase Kawulu. Diperkirakan ada sejak abad ke-11. Desa Subayu Tijakulo melaksanakan 3 nyepi, Mesegah Wali pada tilem Sase Kewulu, nyepi pose, dan nyepi lanjutan ketiga. Desa Bugbug Karangasem nyepi adat dipilih pada Panglong 14/15 Kawulu atau penanggal 1 Kesange, ditentukan berdasar Triwara Beteng. Desa Selumbung nyepi desa berlangsung saat ngusabo dalam pada tilem Sasi Kedasa. Para ahli menilai keberagaman nyepi di desa-desa tua tidak meniadakan nyepi serentak yang dilakukan seluruh Bali setiap tahun pada rentang Maret atau April. Tradisi desa-desa tua justru memperkaya makna spiritual nyepi sebagai ritual penyucian, perenungan, dan penyelarasan Allah Ayuning dewasa melalui rembug para pemuka adat, ahli warige, serta pemerintah pada zamannya. Kajian lontar seperti Sundarigama dan Kutara Kanda dinilai penting sebagai literasi sekunder, namun peneliti menekankan perlunya menelisik kapan lontar ditulis dan pada masa pemerintahan siapa, agar dapat diketahui sejak kapan nyepi serentak mulai diterapkan di Bali. Hingga kini PHDI diharapkan menjadi rujukan final dalam penetapan perayaan nyepi di era modern atau Bali sekarang, guna menjaga keseimbangan antara warisan, tradisi kuno, dan kebersamaan umat Hindu di seluruh pulau. Hendra, Bali TV.